Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa dibilang baik sih Bu, tapi ya ada kurang baiknya juga. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat ya Bu Dian. Hmm. Kelihatannya Bu Dian kayaknya ada yang mau disampaikan nih ke saya. Apa tuh, Bu? Iya nih Bu, saya ini ada mau sedikit cerita nih sama Bu Nurul. Kira-kira Bu Nurul ada waktu nggak nih? Oh, ada, insya Allah ada. Silakan, Bu. Apa nih kira-kira yang mau Ibu ceritakan nih? Jadi kan gini Bu, di kelas ini mengenai pembelajaran di kelas, saya itu setiap masuk kelas beberapa kali ini anak-anak itu suka ribut. Pada saat pembelajaran ribut. Jadi saya nih sulit untuk mau menyampaikan pembelajaran yang baik itu gimana. Soalnya anak-anak itu nggak bisa kondusif gitu loh Bu, ribut terus. Oh, oke. Bingung Eh, saya jadinya. oke, jadi Bu Dian ini ya ada masalah dengan anak-anaknya ya karena suka ribut, jadi suasana Iya, kelas itu tidak kondusif saat Bu Dian menjelaskan materi, seperti itu ya Bu ya? iya betul, iya Oke, betul Bu. oke. Dari perbincangan kita kali ini, kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Apa yang pengen Ibu dapatkan? Pengennya sih Bu, ini kan sharing dengan Bu Nurul nih, bisalah untuk apa ya mendapat solusi dari saya sendiri nih permasalahan yang saya hadapi sendiri ini di kelas bagaimana supaya kelas itu menjadi kondusif dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu. Anak-anak paling enggak bisalah diam gitu. Heeh. Oke, kira-kira menurut pengamatan Ibu nih, sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak itu, ribut atau nggak bisa diam gitu? Menurut pengamatan Ibu kira-kira apa ya penyebabnya gitu? Penyebabnya ini kayaknya sih Bu ada beberapa ya. Yang pertama itu mungkin kalau saya refleksi dari diri saya sendiri nih, mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik mungkin bagi mereka, dan juga bisa jadi kan ada juga tuh Bu di kelas itu ada salah satu anak yang memang anak itu sangat aktif sekali gitu. Jadi kalau ada dia masuk, misalnya ada dia nih masuk, ini kelas benar-benar jadi apa ya, saya aja kewalahan Bu untuk masuk kelas itu untuk menenangkannya supaya nggak ini, saya kewalahan. Tapi saya itu tidak menyadari Bu, pada awalnya saya kira ya memang keseluruhan dari anak-anak itu begitu. Tetapi pas pada saat anak tersebut itu izin lagi sakit Bu, ya ribut sih Bu, tetapi tidak seribut biasanya gitu loh Bu. Jadi Oke. tapi tetap ribut sih, makanya saya, apa dari pembelajaran saya atau gimana gitu. Oke, kalau Bu Dian ini, apa sih kondisi ideal yang Bu Dian inginkan itu dari murid-murid ini yang ribut tadi, apa sih kondisi idealnya yang Ibu inginkan? Ya mereka itu bisa lebih tenang dalam mengikuti pembelajaran, bukan berarti harus diam seperti patung atau saya tidak membatasi untuk mereka berkreasi, beraktivitas, tetapi paling tidak pada saat saya menyampaikan materi itu mereka bisa memperhatikan gitu loh, diam sejenak gitu loh Bu. Oke, oke, kalau menurut pengamatan Ibu nih ya, menurut pengamatan Ibu, ada nggak yang bisa Ibu lakukan tuh untuk membuat anak-anak itu, kondusif, kemudian dia memperhatikan saat Ibu menjelaskan tuh ada nggak kira-kira yang bisa Ibu lakukan gitu? Apa ya Bu? Saya ini juga bingung Bu. Apa ya? Saya ini kan sudah melaksanakan pembelajaran nih, mengikuti juga maksudnya pembelajaran yang sekarang nih banyak yang menggunakan video pembelajaran apa. Saya juga udah ikutin itu Bu. Tapi juga kadang anak-anak itu video pembelajaran yang saya tampilkan itu pada saat selesai saya tayangkan, saya bertanya nih dari video tersebut, eee, informasi apa yang kalian dapatkan, hal apa yang kalian dapatkan. Malah Bu, mereka itu bukan dari materinya, tetapi
dari gambar yang lucu-lucu, mungkin ada kartunnya itu yang lucu, yang apa, yang itu yang mereka lebih perhatikan, fokuskan gitu loh, Bu. Oke, Jadi ini oke. saya juga bingung nih pakai harus gimana supaya mereka itu bisa ini apa ya, tidak ribut gitu loh paling enggak. Karena mereka pada saat melihat video tersebut itu juga cekakakan lihat apa pokoknya ada saja yang dibicarakan itu sambil nunjuk-nunjuk video itu kayak gitu-gitu ada saja gitu. Oke, Itu sih Bu. oke. Sebelumnya Ibu pernah nggak melakukan suatu, metode, yang pernah Ibu terapkan ya, dan itu menurut Ibu berhasil gitu? Sebelumnya pernah nggak? Pernah ada nggak metode yang Ibu terapkan, lalu kemudian menurut Ibu itu ada, metode itu berhasil diterapkan? Pernah sih Bu. Sesekali itu saya pernah menggunakan, karena video pembelajaran itu menurut saya anak-anak ini fokusnya bukan pada materinya nih, saya mencoba dengan itu loh Bu, apa namanya yang ada di Google itu yang sejenis game-game kayak gitu loh Bu. Oke, Seperti yang kayak open the Quizizz. box kayak Oh, gitu. oke. Oh, setelah Ibu tadi kan, apa, ikut, ciptakan metode dengan game ya, Bu, ya, tadi ya, dengan yang ada di internet ya, seperti Quizizz atau open open apa tadi? Open the box. Open the box. Nah, itu, menurut Ibu nih, kalau Ibu rating dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira berapa sih tingkat keberhasilannya? Kak, di game-game itu lumayan sih Bu, lebih meningkat daripada video pembelajaran. Karena mereka, lebih penasaran kan dengan apa yang akan dibuka di kotak itu, entar munculnya pertanyaan apa, tuh mereka ribut, tapi mereka diskusi gitu Bu akhirnya, "Oh pertanyaan ini, ayo apa, kita jawabannya apa, cepat-cepatan dengan kelompok lain," gitu Bu, jadi sejenis turnamen gitu. Tapi itu ya saya lakukan tidak konsisten ya Bu, tidak terus-menerus gitu. Oke, Kalau s ratingnya sih itu, bisalah 8 atau 9 lah, bisa lah. oke. Nah, luar biasa sekali ya, Bu, ya. Oke, sekarang coba kalau menurut pengamatan Ibu nih, apa sih rencana yang bisa Ibu lakukan tadi untuk menarik minat siswa belajar, tapi, suasana itu tetap bisa kondusif gitu? Kira-kira apa sih yang akan rencana Ibu tuh kira-kira mau apa nih? Selain dengan apa ya, mungkin saya akan mencoba mencoba yang kayak tadi seperti open the box kan ada banyak macamnya Bu, ada yang, puzzle, ada yang teka-teki silang, bentuknya mungkin kan kayak gitu. Tetapi pada saat pembelajaran itu kayaknya saya akan mencoba untuk menggunakan ice breaking atau mindfulness kali ya Bu ya, supaya, mereka itu, apa ya, bisa teralihkan gitu, teralihkan. Misalnya mereka ributnya itu dengan hal-hal yang bisa merugikan teman-temannya, kalau sekarang mereka ribut tetapi, untuk dia sendiri gitu, untuk keutuhan dia sendiri supaya bisa mengikuti pembelajaran itu. Mungkin kayak gitu kali ya, Bu, ya? Oke, jadi, Ice breaking atau mindfulness gitu. oke. Jadi rencana Ibu tadi mau pakai game interaktif ya, Bu, ya, kemudian menggunakan ice breaking, kemudian juga mau mindfulness gitu ya, Bu, ya. Nah, menurut Iya. Ibu nih, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam melakukan rencana yang tadi tuh, membuat game, terus menggunakan ice breaking, itu kira-kira siapa sih yang bisa, dimintain bantuan? Kalau untuk, media pembelajarannya itu nanti mungkin saya minta bantuan dengan rekan sejawat saya yang ini Bu, sesama kelas 6, jadi bisa digunakan untuk di kelas 6 A, B, C yang lainnya mungkin. Terus untuk kegiatan ice breaking itu ya saya minta bantuan mungkin ada TU saya Bu, itu biasanya yang setel-setelkan musik-musik atau apa, kayak gitu. Oke, kira-kira berapa lama Ibu butuh waktu untuk, yang tadi melaksanakan rencana yang akan Ibu lakukan tadi seperti, menggunakan game interaktif, menggunakan ice breaking, itu kira-kira butuh waktu berapa lama tuh, Bu, untuk menyiapkan itu? Kalau untuk menyiapkan ice breaking dan mindfulness itu Bu, sebentar aja Bu, saya Bu, kayaknya Bu. Saya akan lihat, apa, referensi-referensi dari YouTube, TikTok, dan sebagainya itu kan Bu. Cuman kalau untuk membuat, bahan ajar atau materi yang dari yang open the box itu kayaknya mungkin ya butuh waktu sehari 2 hari, tapi
akan saya coba secepatnya lah Bu, supaya saya juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Karena saya sendiri juga sampai kadang hampir putus asa nih Bu, kok bagaimana kok selalu ribut seperti itu. Oke, jadi ini rencananya nih yang akan Ibu lakukan duluan ini yang mana nih, Bu? Saya akan itu dulu Bu, yang cepat dulu, yang ice breaking dan mindfulness. Selanjutnya, tapi kayaknya dua-duanya bisa deh Bu, saya lakukan sesegera mungkin. Karena kan tidak harus kan itu untuk saya membuatnya itu berarti kan harusnya secara bertahap kayaknya Bu ya. Tidak harus membuat langsung dalam 1 pekan gitu. Saya harus setiap hari nih saya harus rajin membuat gitu kayaknya deh Bu. Kayaknya sesegera mungkin dan itu dua-duanya bisa ketiganya itu bisa saya laksanakan kayaknya sesegera mungkin deh Bu. Oke, kalau menurut Ibu nih, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu lakukan nih supaya rencana yang tadi Ibu bilang mau bikin game interaktif, kemudian mau, mengadakan ice breaking, itu supaya rencananya berjalan dengan lancar dan baik, itu kira-kira komitmen apa yang akan, Ibu lakukan? Ya, berarti pastinya saya ini harus tetap ini Bu, harus continue kegiatan saya ini, tidak hanya berlaku beberapa hari. Karena kan saya harus apa namanya, ya pokoknya berkelanjutan terus lah Bu. Nanti jangan sehari 2 hari anak saya sudah bisa sedikit kondusif langsung saya males-malesan lagi kan untuk membuat media pembelajaran itu karena kan terus terang Bu dalam membuat itu kan harus membutuhkan waktu ya Bu ya. Jadi Iya, pada saat malam kita harusnya istirahat, kita juga mempersiapkan buat besok gitu kan Bu. Jadi harus larut malam. Nantinya mungkin ke depannya saya akan lebih memanage waktu lagi di mana mungkin pada saat pulang sekolah itu ada kesempatan itu saya gunakan dengan baik untuk mempersiapkan bahan ajar untuk besok supaya oke. nantinya berkelanjutan Bu, jadi tidak mengganggu waktu saya di rumah. Kan selama ini kayaknya saya ini mengerjakannya di rumah Bu, makanya saya merasa kayak berat juga gitu. Oke, luar biasa sekali ya, Bu Dian. Oke, Bu Dian, kalau menurut Bu Dian nih, tadi kan mau bikin apa tadi, game interaktif ya, kemudian mau ice breaking juga. Menurut Bu Dian itu seberapa besar sih kemungkinan hal ini nih nantinya akan berhasil? Saya rasa ini 100% bisa berhasil deh Bu Oh, kayaknya. masya Allah, luar Karena biasa. anak-anak di kelas saya ini aktif-aktif gitu Bu. Jadi mereka tuh sepertinya tidak bisa belajar kalau diam kayaknya Bu. Mereka tuh harus yang bergerak dan dengan suasana yang riang gembira gitu. Sepertinya sih Bu begitu ini. Setelah ngobrol Oke. dengan Ibu nih. Oke oke. Menurut Ibu ada lagi nggak kira-kira langkah lain yang bisa Ibu lakukan selain, apa tadi, selain membuat game interaktif dan ice breaking itu kira-kira ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat gitu? Kalau yang terhadap satu anak itu ya Bu, mungkin selain itu saya berusaha nih mendekatkan diri saya Bu dengan anak tersebut. Saya dekatkan, saya gali kenapa kalau kok di kelas itu selalu begitu, karena dengan suara satu dia yang begitu akhirnya semua bersuara Bu. Jadi Oke. saya akan dekati, saya akan tanya kenapa kok seperti itu dan mungkin nanti saya akan mencari apa ya Bu, mencari solusinya supaya menyadarkan anak tersebut, supaya anak tersebut timbul kesadaran dirinya bagaimana dalam mengikuti pembelajaran di kelas seharusnya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Dian ya. Oke, Bu Dian, siapa aja nih rencananya nanti yang Bu Dian libatkan selain tadi TU ya kan, ada lagi nggak Hmm, kira-kira orang luar yang bisa Ibu libatkan untuk, rencana Ibu ini? ada Bu, ini ada teman saya, dia lain sekolahan sih Bu. Cuman saya tuh sering sharing-sharing gitu kalau masalah pembelajaran, entah referensinya dari dia atau dari saya, kita saling sharing gitu. Kayaknya teman Oke saya itu Bu. oke. Kapan itu Bu kira-kira bisa Ibu lakukan tuh? Secepatnya Bu, sesegera mungkin ini Bu, saya akan mencoba minta mungkin untuk materi ini nih, pembelajaran ini mungkin dia pakai apa aja gitu, saya cari. Oh nanti nanti saya akan pilah yang cocok buat saya terapkan di kelas itu yang sesuai dengan kebutuhan murid saya itu apa. Nanti saya akan pilih-pilih gitu sih Bu.
Oke, luar biasa sekali ya Bu Dian ya. Oke Bu Dian, tadi kita udah cerita panjang lebar ya Bu Dian ya. Dari perbincangan kita yang panjang lebar tadi, apa sih yang Bu Dian dapatkan dari perbincangan kita hari ini tadi? Yang saya dapatkan tuh Bu, ternyata ini saya merasa tadinya kan saya sempat bingung nih Bu, karena saya berpikir sendiri kan tidak ada teman cerita gitu, tidak ada teman sharing. Akhirnya saya berpikir sendiri, kayaknya saya stuck deh sudah nggak bisa ini kayaknya gimana caranya kayak saya udah buntu Bu. Tetapi ternyata setelah ngobrol dengan Bu Nurul, Mhm, akhirnya kok, oh iya ya, mhm. ternyata ada alternatif-alternatif lain yang bisa saya lakukan untuk, mengkondusifkan kelas di keributan di kelas saya ini gitu, Bu. Oke, alhamdulillah semoga rencananya yang Ibu sudah susun tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, makasih ya Bu Nurul atas Sama-sama waktunya. Bu. Jadi gimana nih perasaannya tadi setelah berbincang-bincang tadi? Sekarang perasaannya gimana? Perasaan Bu Dian? Perasaan saya plong, Bu. Alhamdulillah Alhamdulillah. tidak mengganjal dan tidak menjadi beban pikiran saya lagi. Oke, alhamdulillah. Bu Dian ada lagi nggak nih kira-kira yang mau disampaikan ke saya? Kayaknya cukup deh, Bu. Oke, Next time kalau alhamdulillah. kita ketemu lagi boleh ya, Bu, ngobrol-ngobrol lagi? Boleh, saya juga pengen nih dengar cerita perkembangan dari rencana tadi yang Bu Dian mau lakukan ini, saya pengen juga nih, saya penasaran, pengen dengar nih kelanjutannya seperti apa sih. Oke, sampai bertemu lagi ya nanti Bu Nurul. Oke, Semoga kita diberi kesehatan, bisa ketemu, bisa sharing-sharing lagi. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Dian. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Bu Dian gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kenapa kok lesu, Bu? Dikit lesu, biasanya Ibu selalu semangat nih. Saya lagi Ada yang mau galau nih diceritakan Bu. nggak? Ada Bu, banyak nih. Saya nih galau tahu nggak sih Bu? Saya nih bingung. Anak-anak saya nih Mhm, di dalam kelas ini waktu pembelajaran mhm, matematika dia itu kayak kurang aktif gitu nah Bu, kurang berkontribusi. Kan saya membentuk mhm. kelompok nih di pelajaran matematika, tapi ada satu anak itu yang betul-betul kayak gimana ya? Kayak dia itu kayak kurang aktif gitu nah Bu, terus sukanya menyendiri seperti itu Bu. Oh, dia lebih individualis ya? Iya betul. Mhm. Terus, Ibu rencananya tuh pengennya ke depan gimana nih membentuk anak itu bagaimana nih? Saya tuh pengennya minimal nih Bu ya, anak itu, sedikit aja berkontribusi, ya minimal dia, inilah berbincang-bincang-lah atau mungkin, dia berani mengajukan pertanyaan saat diskusi Mhm, kelompok gitu, minimal itu aja Bu. pengennya Bu Nurul anak itu sedikit aktif lah ya, Iya tidak individualis minimal. seperti itu, heeh. Ibu Nurul udah pernah belum bertanya langsung dengan anak tersebut atau Ibu mencari tahu nih, kenapa sih kok anak itu memiliki anak itu seperti itu gitu? Udah pernah coba nggak Bu mencari tahunya? Udah pernah sih saya cari tahu, tapi bukan dari anaknya, Bu. Saya tuh korek-korek Mhm, dari teman-teman dekatnya. Nah, mhm, teman-teman dekatnya tuh cerita kalau anak ini memang akhir-akhir ini memang lagi ada, permasalahan keluarga, Bu. Jadi orang tuanya itu mhm, kayak lagi ada masalah gitu. Nah, jadi iya, anak itu sering istilahnya kayak sering ngelamun, sering, mhm. begadang juga gitu. Mhm. Dari itu tadi baru dari cerita temennya ya, Bu, ya? Iya, betul. Dari Ibu sendiri ada nggak sih keinginan untuk, mengetahui cerita tersebut dari anak tersebut, ada nggak sih keinginan Ada Ibu? Bu, ada sih Bu, saya nih rencananya nih kebetulan ini kan tahun ajaran baru nih, baru ketemu lagi nih sama Mhm, anaknya. Nah, mhm, rencananya di awal ini nanti saya akan coba, melakukan pendekatan dari hati ke hati gitu. Saya pengen mhm, tahu, lebih jelasnya kenapa sih kok kok di dalam pembelajaran di semester genap kemarin itu kenapa sih kok tidak aktif? Apakah ada masalah atau bagaimana? Siapa tahu kan saya bisa, sedikit mhm. memberikan, solusi gitu, nah sedikit, bisa meringankan
membuat anak itu plong gitu, nah bisa bercerita gitu. Oh gitu ya, Ibu akan melakukan pendekatan Iya betul. personal nih ya, heart to Iya, heart nih ceritanya, mhm. iya. Jadi, eee, rencananya setelah melakukan itu apa, Bu? Rencananya setelah saya melakukan itu kan saya akan tahu tuh, apa sih kondisi Mhm, anak ini nih, bagaimana sih. Kalau saya sudah tahu kemungkinan yang tadi, saya sudah melakukan pendekatan personal, siapa tahu anak itu nantinya akan bisa berubah, bisa berbaur mhm, kembali ke, lingkungan mereka gitu, ke lingkungan teman-temannya gitu. mhm. Apakah dengan yang Ibu lakukan itu, Ibu yakin tuh bisa mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Yakin sih, Bu, karena saya yakin banget anak itu, masih bisa didekati secara personal, karena awalnya anak itu nggak seperti itu, Bu. Awalnya anak itu tuh anak yang ceria, anak yang Mhm, memang, gimana ya, dia itu selalu aktif gitu. Cuma memang di akhir-akhir itu memang dia kelihatan banget menurun, nggak mhm, aktif, sering ngelamun dalam iya, kelas, sering tidur. Nah, ini dari situ tuh kemarin itu sebenarnya sudah mau saya selesaikan nih masalahnya, tapi karena kan terhadang oleh ujian semester, makanya udah iya. nanti dulu deh, karena, selanjutnya kan bakal ketemu lagi, seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Nurul ya. Selain rencananya dengan mendekati anak tersebut, ada nggak Bu rencana-rencana lain, hal-hal yang lain yang akan Ibu upayakan untuk anak tersebut supaya kembali Ad aktif tuh? ada sih, Bu, saya itu rencananya ya juga, komunikasi juga dengan orang tuanya ya, Bu. Kemudian Mhm, setelah saya komunikasi dengan orang tuanya, tadi juga sudah komunikasi dengan anaknya, kemudian saya akan, merencanakan pembelajaran yang memang disukai anak itu gitu. Nah, jadi mhm, supaya dia juga terpancing. Khawatirnya juga siapa tahu kan ini masih asumsi saya ya, Bu, khawatirnya mhm, siapa tahu dia itu berada dalam kelompok yang memang circle-nya. Jadi dia itu kayak nggak mhm. nyaman gitu. Jadi memang saya ini baru asumsi saya ya, Bu, siapa tahu kan seperti itu. Jadi kemungkinan, saya akan merombak atau membuat, kelompok belajar yang baru lagi, seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Jadi untuk rencana-rencana yang telah Ibu ceritakan tadi, kira-kira persentase keberhasilannya yang akan Ibu capai nanti seberapa, Bu? Ya kira-kira 90% insya Allah tercapai sih, Bu. Yang penting saya tahu Wow, dulu nih kenapa nih anak iya itu, iya, menurun gitu anunya, keaktifannya. mhm, hebat, luar biasa sekali loh Bu Nurul ini. Jadi Bu Alhamdulillah. Nurul, bisa minta tolong nggak untuk menceritakan kembali rencana-rencana dan tujuan Bu Nurul dalam menghadapi siswa yang kurang aktif tadi itu, Bu Nurul? Oke, rencana yang pertama ya, Bu, saya tentunya akan melakukan pendekatan personal dengan bercerita dari hati ke hati ke anak tersebut yang tadinya tidak aktif itu. Kemudian yang kedua, saya juga akan, mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya. Kemudian yang Mhm. ketiga, saya mungkin akan, melakukan perombakan kelompok belajar jika memang itu diperlukan, kemudian saya akan membuat rencana pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, kira-kira rencana-rencana Ibu itu akan dimulai kapan nih? Rencananya akan saya mulai secepatnya, Bu. Kalau bisa sih, kebetulan kan ini masih MPLS ya, kemungkinan anak-anak itu masuk di hari Kamis. Nah, jadi hari Mmm, Kamis itu nanti saya akan mulai, melakukan pendekatan personal ke anak itu. oke. Terus dalam pendekatan yang akan Ibu lakukan nanti, siapa saja nih yang akan membantu Ibu, yang Ibu kira-kira dapat membantu Ibu nih, siapa saja? Kayak yang dapat membantu saya tentunya yang pertama itu ada rekan saya ya, Bu, rekan guru itu Mhm, pasti saya butuh bantuan rekan guru karena itu kan, tidak masalah bukan masalah yang sepele ya, Bu, karena kan kalau satu aja dia sudah, nggak aktif apalagi itu masalah personal di dirinya, pasti di semua mata pelajaran juga, bakalan juga nggak aktif gitu. Itu saya pastinya akan melibatkan rekan guru saya mata pelajaran. Kemudian juga saya akan melibatkan temen-temennya dia, temen deketnya dia, dan temen mhm. yang tahu rumahnya dia, nantinya akan saya ajak untuk mengantarkan saya ke rumahnya, karena kan kebetulan kan belum hafal gitu, nah daerah situ gitu. Dan Ah, izin kepala sekolah juga tentunya, Bu.
Oke Bu Nurul, luar biasa semangat Bu Nurul, pasti dah Ibu Nurul berhasil nanti ya. Amin, Oke, semoga. setelah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar seperti ini Bu, perasaan Ibu bagaimana nih sekarang? Perasaan saya alhamdulillah Bu ya, awalnya tadi kan saya tuh galau, saya tuh bingung. Aduh ini anak ini kenapa ya? Karena anak ini nih terus terang aja Bu, anak ini punya potensi. Setiap anak kan Hmm, dia memang punya potensi ya Bu, iya, tapi anak ini sebenarnya hmm, berpotensi gitu. Nah, tapi kenapa kok tiba-tiba jadi menurun gitu. Nah, itu saya awalnya tuh hmm. aduh galau, bingung, tapi alhamdulillah setelah tadi berbincang-bincang sama Bu Lutfi jadinya saya, bisa membuka ide-ide yang baru ya, yang nantinya pasti akan saya terapkan untuk menyelesaikan masalah ini. Iya luar biasa Bu Nurul. Hmm, mungkin itu ya obrolan kita kita siang hari ini seru banget ya Bu ya. Iya, alhamdulillah seru sekali. Nanti bisa bisa mungkin ada lagi Bu Nurul hal-hal yang ingin diceritakan ke saya. Sepertinya sudah cukup sih, Bu. Cukup ya. Nanti Iya, kalau ada hal-hal baru saya siap kok Bu untuk mendengarkan cerita Ibu. terima kasih banyak ya Bu Dian, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Nurul. Sampai jumpa lagi ya Bu Nurul di lain Sampai jumpa waktu. lagi. Ya, sampai jumpa lagi ya Bu. Jaga kesehatan ya Bu. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih.